Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interface metaverse dan model konseptual. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada 4 orang yang beranggotakan saya sendiri, Irsyad Kamastu dengan NPM 009, Saya Filza Raffi, NPM 018. Saya Novan Duyanto, NPM 039. dan untuk Mas Yustaf sepertinya tidak bisa hadir. Untuk daftar pembahasan pada video kali ini, yang pertama ada definisi, yang kedua ada macam dan jenis, yang ketiga contoh penggunaan, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada definisi interface metaverse. Interface metaverse atau metafora antarmuka adalah konsep dalam desain UI yang mengacu pada penggunaan objek untuk membantu pengguna memahami fungsi dan fitur dari sebuah sistem. Nah, jadi pada era digital saat ini tuh eh, interface antarmuka pengguna itu sangat dibutuhkan dalam pengembangan sebuah aplikasi. Karena dengan antarmuka pengguna yang baik itu dapat meningkatkan kinerja dari sistem serta pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, maka dari itu, eh, dengan adanya interface metaverse ini dapat membantu memperbaiki desain antarmuka pengguna. Selanjutnya, model konseptual atau konseptual model, yaitu adalah gambaran tentang struktur sistem dan hubungan antara elemen sistem dalam bentuk diagram atau ilustrasi. Nah, jadi model konseptual itu biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memetakan fitur dan fungsi dari sebuah sistem serta menggambarkan bagaimana elemen-elemen dalam sebuah sistem itu dapat berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, Yang selanjutnya ada macam dan jenis interface metaverse. Ada 3 macam. Yang pertama ada direct manipulation metaverse, yang kedua symbolic representation metaverse, dan yang ketiga ada natural language metaverse. Untuk direct manipulation metaverse, yakni adalah ketika pengguna dapat melakukan tindakan langsung terhadap objek pada layar, seperti menggeser, menyeret, atau memutar. Yang kedua, symbolic representation metaverse, yakni yang mengacu pada penggunaan gambar atau simbol yang dikenal pengguna untuk mewakili fungsi atau aksi pada sistem. Yang selanjutnya ada natural language metaverse, digunakan untuk membuat antarmuka pengguna lebih intuitif dengan mengadopsi istilah dan frase yang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang selanjutnya ada macam dan jenis model konseptual, yakni ada hierarchical model, state transition model, object oriented model, dan flow model. Untuk hierarki model adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara elemen sistem dalam bentuk struktur piramida atau hierarki. Setiap elemen pada tingkat bawah berhubungan dengan elemen pada tingkat atas dan diatur dalam struktur yang terorganisir. Yang selanjutnya ada state transition model, yakni model transisi di mana keadaan yang menggambarkan bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan dalam keadaan sistem. Model ini digunakan untuk menggambarkan alur proses atau alur kerja dalam sistem. Yang ketiga ada object oriented model, yakni model konseptual yang berfokus pada objek sebagai elemen utama sistem. Setiap objek memiliki sifat-sifat atau atribut tertentu dan dapat berinteraksi dengan objek lain dalam sistem. Yang terakhir ada flow model. Model aliran menggambarkan bagaimana informasi atau tindakan mengalir melalui sistem. Model ini sering digunakan dalam desain aplikasi e-commerce atau sistem pemesanan online. Yang selanjutnya di sini ada contoh penggunaan interface metaverse. Yang pertama direct manipulation method. Contohnya seperti pada aplikasi permainan mobile seperti Fruit Ninja. Yang kemudian yang selanjutnya symbolic representation method. Contohnya seperti Microsoft Word menggunakan ikon gambar seperti ikon kertas, pensil, dan kalkulator untuk mewakili fungsi pada program.
Yang ketiga ada natural language method. Contohnya seperti asisten virtual seperti Sirin dan Alexa. Yang selanjutnya di sini ada contoh penggunaan model konseptual yang pertama hierarki model, diagram struktur organisasi sebuah perusahaan. Yang kedua ada object oriented model. Contohnya seperti menggambarkan hubungan antara kelas dan objek dalam program. Yang ketiga ada flow model. Contohnya seperti situs web e-commerce seperti Amazon. Dan yang keempat state transition model. Contohnya seperti sistem pemesanan tiket pesawat. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari interface Metaforce. Kelebihan dari interface Metaforce yang pertama adalah memudahkan pemahaman metafora antarmuka yang intuitif, dapat membantu pengguna memahami konsep kompleks dengan cepat dan mudah. Yang kedua, meningkatkan UI metafora antarmuka yang tepat, dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan membuat lebih mudah untuk berinteraksi dengan sistem. Kelemahan interface yang selanjutnya adalah kelemahan interface method. Yang pertama tergantung pada interpresentasi pengguna. Beberapa metafora antarmuka mungkin tidak intuitif bagi beberapa pengguna, terutama jika mereka tidak memahami referensi yang mendasarinya. Yang kedua, membingungkan. Beberapa metafora antarmuka dapat menyebabkan kebingungan jika mereka tidak konsisten atau tidak sesuai dengan konteks aplikasi. Yang ketiga, memiliki keterbatasan. Beberapa aplikasi mungkin tidak dapat dijadikan dengan metafora antarmuka tertentu, terutama jika konsepnya sangat abstrak atau kompleks. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari model konseptual. Kelebihan yang pertama yaitu membantu pemodelan sistem. Model konseptual dapat membantu pengembangan dalam memodelkan sistem, memperjelas kompleksitas dan hubungan antara komponen. Yang kedua, membantu pengembangan software. Model konseptual dapat membantu pengembangan software dalam memahami kebutuhan bisnis, membuat desain sistem, dan mengembangkan software. Yang ketiga, membantu pengembangan produk. Model konseptual dapat membantu tim produk untuk mengembangkan produk dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna, memperjelas tujuan produk, dan merancang fitur yang tepat. Selanjutnya, kelemahan model konseptual. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Pengembangan model konseptual dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan, terutama jika model yang kompleks atau detail. Yang kedua, memiliki keterbatasan. Model konseptual mungkin tidak mampu mengembangkan semua detail sistem atau sistem selalu akurat dalam memperkirakan interaksi pengguna. Yang ketiga, sulit dipahami. Model konseptual yang rumit atau abstrak dapat sulit dipahami oleh pengguna non-teknis atau bahkan oleh pengembang yang tidak terbiasa dengan model tersebut. Kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan itu, jadi interface metaverse itu merupakan konsep dalam desain antarmuka atau user interface yang mengacu pada penggunaan objek atau konsep yang sudah dikenal oleh pengguna untuk membantu pengguna memahami fungsi dari sebuah sistem. Sedangkan model konseptual itu adalah sebuah gambaran tentang struktur sistem dan hubungan antara elemen sistem dalam bentuk diagram ataupun ilustrasi. Yang keduanya itu uh, dapat berguna dalam pengembangan sebuah antarmuka pengguna sehingga didapat sebuah sistem yang jelas dan tujuannya itu bisa tercapai. Selanjutnya, Irsad. Berikut kami lampirkan soal untuk dikerjakan oleh teman-teman. Ada 5 soal, nanti dikumpulkan di Google Form, difoto dan dikumpulkan. Jangan lupa dilengkapi dengan NPM dan nama. Eh, Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.